memperbaikinya. Apa maksudmu kembali? Bukankah aku sudah menyebutkan tentang perjalanan waktu? Ya, jadi aku menemukan celah dalam kontinum ruang waktu yang membantuku menemukan cara untuk membuka portal kapanpun aku mau dan melakukan perjalanan ke masa lalu. Itulah yang telah aku kerjakan selama hampir 2 dekade sekarang. Oh, tidak. Jennifer, kumohon bangunlah dari mimpi buruk ini sekarang. Apakah seburuk itu bertemu denganku setelah sekian lama? Tentu saja, karena tidak ada satupun hal baik yang kamu katakan itu terdengar masuk akal. Bagaimana kamu tahu semua ini tentang vaksin dan virus? Perjalanan waktu, aku baru saja memberitahumu. Dulu kau jauh lebih pintar, Jen. Aku menatap matanya yang biru tajam dan menyadari bahwa dia tidak sedang bercanda. Oke. Jika kamu pernah kembali ke masa lalu, mengapa kamu tidak memperbaiki sendiri masalahnya? Percayalah, Jen, aku sudah pernah mencobanya. Namun, aku tidak dapat melakukannya sendiri dan aku tidak dapat meminta bantuan orang lain. Ayo, kita harus pergi sekarang. Malam ini adalah jadwal me time-ku, Milo. Aku tidak ingin menjadi pahlawan untuk menyelamatkan dunia. Aku hanya ingin menonton film dan tertidur 5 menit setelah film dimulai dan makan pancake di pagi hari. Aku bisa memakan pancake hangat dan minum kopi sesukaku dengan damai dan tenang. Aku hanya ingin itu. Please. Jen, semua orang yang kamu cintai berada dalam risiko besar. Lakukan demi anak-anakmu. Tidak, ini pasti hanya akal-akalanmu saja kan aslinya? Apakah berhasil? Ya, itu sangat berhasil. Ayo dasar aneh. Kamu kayak gini aja. Iya, memangnya kenapa? Oh, tidak apa-apa. Kamu tampak cantik. Apakah itu krim mustard atau muntahan yang ada di mantelmu? Diamlah. Tolong pakai topi ini. Yeay, aku dapat topi aneh juga. Selanjutnya, Mila mengeluarkan sebuah kubus dan menaruhnya di tanah. Tak lama, kubus itu pun muncul menjadi sebuah tenda. Hei, aku butuh salah satu benda yang bisa dilipat untuk berkemah bersama anak-anakku. Itu tenda astral. Itu mesin waktuku. Sekarang, aku hanya butuh waktu sebentar untuk mengatur tujuan temporal. Aku mengikutinya ke sini sebenarnya karena ingin tahu tentang apa yang sedang ia bicarakan. Tapi kemudian, aku baru menyadarinya kalau Milo benar-benar gila. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Oh, kasihan sekali dirimu. Apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa, sayang. Semuanya baik-baik saja. Aku di sini untukmu. Tetapi kamu butuh bantuan profesional. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan, Milo? Enggak. Bisakah kamu melepaskan tanganmu dari wajahku? Ku dengar sekarang ada tempat yang sangat bagus untuk orang-orang sepertimu. Dan kamu akan mendapatkan bantuan yang kamu butuhkan. Aku akan datang untuk mengunjungimu. Aku janji. Apakah kamu berbicara tentang rumah sakit jiwa? Aku tidak gila. Tentu saja tidak, sayang. Kamu istimewa. Hentikan itu. Jika kamu pikir aku gila, mengapa kamu ikut denganku? Aku tidak tahu, Milo. Mungkin aku datang karena aku benar-benar senang bertemu denganmu meskipun selama ini aku berpura-pura cuek. Dan mungkin sebagian kecil diriku berpikir, hey, dia jenius. Mungkin dia benar-benar menemukan perjalanan waktu dan kamu akan berpetualang, Jen, yang akan menjadi perubahan yang menyenangkan dari kehidupanmu yang biasa-biasa saja. Tapi kamu baru saja mendirikan tenda di ladang dan memberiku topi bodoh. Dan ini sangat konyol. Aku akan pulang. Tepat saat aku berbalik untuk pergi, aku mendengar suara dengungan dari belakangku dan aku terkesiap karena tenda itu bersinar. Suara itu keluar saat cuaca mulai menghangat. Kamu mau memakai topi itu lagi? Baiklah kalau begitu. Saat kami berdiri di luar tenda, aku bisa merasakan jantungku berdebar kencang karena kegembiraan. Apakah ini benar-benar terjadi? Sebelum kita masuk, kamu harus mengingat 3 aturan perjalanan waktu. Nomor 1 dan yang paling penting, jangan mengubah apapun di masa lalu. Kita tidak tahu apa yang terjadi saat kita mencabut seutas benang dalam jalinan waktu. Hal itu dapat menimbulkan efek kubu-kubu dan mengubah banyak hasil, mungkin menjadi lebih buruk. Bukannya kita kembali untuk mengubah sesuatu? Kita sudah tahu bahwa hasilnya akan sangat buruk, jadi kita akan mengambil resiko. Jangan mengubah apapun, oke? Oke. Nomor 2, kamu tidak akan dikenali oleh siapapun, jadi jangan beritahu siapapun tentang identitasmu dalam keadaan apapun. Baiklah. Nomor 3, oke, kurasa hanya itu saja. Jadi, hanya 2 aturan penting tentang perjalanan waktu. Selain itu, aku harus memperingatkanmu, saat kita bepergian, kamu akan mengalami mual, sakit kepala, pusing, kram perut, jantung berdebar, berkeringat, dan merasa seperti ada yang menendang punggungmu. Kedengarannya seperti sedang hamil 9 bulan. Aku sudah pernah mengalaminya. Baiklah kalau begitu, kamu siap? Ini sangat gila. Tapi, ya, baiklah. Aku siap. Senang bertemu denganmu juga. Sekarang, 1, 2, 3, mulai.